Halo, selamat sore. Selamat Halo, sore, selamat sore Kak. Kak. Oke, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat baik. ya? Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Oke, boleh dong kenalan satu-satu dari siapa dulu nih? Dari siapa Kak? Dari siapa, dari kanan, dari kiri, aku bingung juga mau nyebut dari mana nih ya. Dari cowok dulu, Boleh cowok mungkin dulu. dari saya dulu mungkin ya. Oke. Hmm? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Selamat sore, perkenalkan. Nama saya Muhammad Fahri Darmawan. Saya persahabatan Cek Bagus tahun 2020. Terima Oke, kasih. Fahri, panggilannya Fahri ya? Fahri Kak. Fahri, oke. Next. Oh, next kayak apa gitu? Oke. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Nama Pulo Wanda. Pulo sebagai intelijensia Cek Bagus Kota Palembang tahun 2020. Siapa nama panggilannya? Wanda Kak. Wanda. Iya. Oke. Wanda sebagai apa nih? Aku sambil nyatet ini. Sebagai intelijensia Cek Bagus tahun 2020 Kak. Oke, kalau Fahri tadi? Persahabatan Kak. Oh, persahabatan. Oke, berikutnya ada siapa nih? Baik, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Eti Temalasari, akrab dipanggil dengan Eti. Saya merupakan finalis CAU Palembang 2020. Dan Oke. saya juga merupakan mahasiswi tingkat akhir dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke. Berikutnya ada siapa cewek cantik satu lagi? Kenalkan Kak, nama saya Tiara Ramadini, bisa dipanggil Tiara Mhm. atau Ciara. Mhm. Saya adalah harapan 3 CAU Palembang tahun 2020. Saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke. Aku agak minder ya kalau ngomongin dengan duta ini ya. Jadi kayak berasa ini ya lagi apa? Kayak di panggung gitu. Terima kasih Kakak atas kesempatannya gitu. Gak apa-apa, kita ngobrol santai aja ya, nggak usah kaku ya. Karena kita nggak ada penilaian di sini. Tapi kita live YouTube juga, jadi buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 sekarang, yang lagi dengerin di radio bisa langsung aja kalau bisa WA 0857 205 kali 916 atau juga bisa langsung chat di YouTube kita di RRI Palembang. Yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu ya. Oke, kita tadi udah kenalan dan aku juga mau nanya nih. Apa sih Duta Budaya itu atau CBCA ya? Ya, Iya, CBCA. saling. Oke, boleh dijawab? Siapa? Oke. Baik, terima kasih Kak. Mungkin saya akan bantu untuk ngejelasin sedikit nih apa sih Duta Budaya atau CBCA. Jadi sebenarnya CBCA itu singkatan dari Cek Bagus CAU Palembang. Pada dasarnya CBCA itu dulu namanya Duta Kebudayaan Palembang, di mana itu di bawah naungan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan Oke. tentunya bertugas untuk memproklamirkan baik itu sejarah maupun kebudayaan. Jadi tugas kita itu utamanya adalah bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Kemudian pada tahun 2018 Duta Budaya itu resmi diganti menjadi Cek Bagus dan CAU Kota Palembang. Oke, tahun berapa itu Kak. diganti? Kalau berdirinya itu tahun 2017, itu Oke. awalnya namanya itu Duta Kebudayaan. Oke. Namun pada tahun 2018 diganti nama menjadi Cek Bagus CAU Kota Palembang. Iya, Apolodayo aku Duta Sampo ya. Oke, berarti Jadi itu juga sejarah singkat. berarti kalau CBCA ini baru ya diganti nama Baru Kak, dari 2018. 2018. Oke. Kalau pemilihannya kapan nih? CBCA tahun ini? Kalau tahun ini baru saja itu di bulan September kemarin Kak. Oke, bulan September. Gimana? Kan kita masih pandemi ya. Terus kemarin gimana nih untuk proses perjalanan acara CBCA ini? Oke. Kalau untuk prosesnya sendiri itu kita mulai dari seleksi ya Kak. Sebenarnya itu kita planningnya itu kemarin persiapannya udah dari bulan 3 ya kalau nggak salah. Cuman karena ada masa pandemi itu diundur jadi berjalan lagi itu di bulan September. Dan untuk prosesnya sendiri itu mulai dari seleksi tes tertulis, wawancara itu kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Tentunya kita menggunakan face shield, masker dan tetap menjaga kebersihan. Itu yang paling penting sih.
kita juga pada saat technical meeting itu dibagi menjadi 2 sesi sehingga ruangan masih tetap kondusif dan jaraknya tetap aman sih Kak. Oke, jadi emang setiap tahunnya ada pemilihannya ya, 1 tahun 1 kali ya? Setiap tahun. Oke, Iya, setiap artinya tahun. untuk yang terpilih jabatannya 1 tahun gitu ya? 1 tahun. Oke, terus ini udah tahun keberapa nih? Untuk pemilihan Boleh, kalau CBCA yang ini? lain bisa jawab. Ya boleh, mungkin dari, oh ya siapa? Ini udah jalan sekitar 4 tahun ya, sama yang tahun ini adalah tahun keempat pemilihan Cek Bagus Ciayu Kota Palembang tahun 2020. Oke, ini semuanya mahasiswa semua ya? Tapi nggak satu universitas Iya atau Kak, gimana? mahasiswa. Ya, Iya. tapi ada juga kalau di CBCA itu Kak, ada yang masih SMA juga Kak bahkan. Oh, jadi SMA mahasiswa juga boleh ikutan ya? Nggak cuma mahasiswa ada aja. 16 tahun sampai 25 tahun itu syarat utamanya sih. Oke, berarti aku masih bisa lah ya, karena umur aku masih 20 tahun. Masih 20 tambah 20, 40. kelihatan masih 20 tahun kan. Oke, nah ini misalkan ya, apa ya, sahabat kreatif pengen banget gitu ya, pengen seperti kalian gitu. Gimana sih cara ikutan CBCA ini? Syarat-syaratnya gitu? Boleh, mungkin Wanda ya? Mungkin Dijawab Wanda, boleh. Jadi untuk mengikuti pemilihan Cek Bagus Ciayu Kota Palembang sendiri itu ada beberapa kriteria Kak yang harus kita penuhi seperti itu. Misalkan aja umurnya tadi udah bilang kan 16 sampai 25 tahun. Oke. Terus juga mempunyai keinginan dan wawasan yang untuk kebudayaan Palembang dan juga tentunya kita harus mempunyai tekad yang kuat gitu untuk bergabung di Cek Bagus dan Ciayu Kota Palembang. Oke, berarti tekad kalian tuh udah kuat banget ya untuk ikutan CBCA ini ya? harus cinta dulu Kak. Harus Harus cinta cinta dulu sama budaya. budaya ya? Iya. Oke, tapi kalau kalian emang ikutan ini apa karena pengen apa ya, sekedar apa sih, bisa dibilang kayak apa, ikut-ikutan orang aja gitu, atau mungkin memang benar-benar pengen memajukan budaya Kota Palembang, atau mungkin disupport sama keluarga atau teman, ikutan aja gitu, gimana? Satu-satu jawab ya. Dari Wanda dulu boleh? Baik, mungkin saya. Oh dari ya boleh. Evi ya? Ya, Iya Kak. Oke. Boleh Evi, gimana? Iya Kak. Kalau saya untuk ikut CBCA ini tentunya dapat dorongan dulu dari Ikatan Putra Putri Universitas Muda Budaya Palembang karena saya merupakan salah satu anggota dari PPUMP. Nah, di sana saya mempunyai keinginan yang sangat dalam untuk menggali potensi saya dan saya melihat Ciayu Cek Bagus ini merupakan wadah yang sangat bagus sekali bagi saya untuk menggali potensi yang lebih dari saya, dan saya juga sangat tertarik sekali mengenai budaya Kota Palembang. Maka dari itu untuk mewujudkan keinginan saya ikut CBCA untuk ingin merasakan terjun langsung untuk mempromosikan budaya Kota Palembang tentunya Kak. Selain ketemu sama teman-teman juga, teman-teman baru gitu ya, nambah wawasan gitu Iya. ya. Oke. Nambah wawasan, nambah teman baru. Kalau dari Tiara gimana Tiara? Kalau dari aku itu, aku emang basic aku tuh emang suka tari kan, kayak tari-tari, sama aku suka juga kebudayaan, belajar hal yang baru. Jadi dengan aku gabung di Cek Bagus Ciayu Kota Palembang ini adalah wadah yang bagus buat aku untuk sharing-sharing tentang kebudayaan, juga belajar lagi mengenai sejarah maupun budaya, serta melestarikan kebudayaan. Oke. Dari Fahri? Kalau dari Fahri sendiri Kak, awal kenapa sih gabung di CBCA? Pertama, Fahri punya motivasi. Motivasi itu yang terbangun dari mungkin dari diri Fahri sendiri. Mungkin Fahri pernah gagal dan tidak dipungkiri setiap orang itu pasti pernah mengalami kegagalan. Dan pengen coba bangkit dari kegagalan, akhirnya beraniin diri untuk ikut di ajang tingkat kota. Ya tertarik juga sih, Duta Budaya itu kan background-nya tentu terjun langsung dengan kebudayaan, mengenal sejarah. Dan saya pikir juga sudah langkah sekali anak-anak khususnya di
kalangan remaja sekarang untuk mempelajari sejarah budaya itu sudah langka, dan Fahri pengen salah satu jadi bagian untuk mengklamirkan pentingnya belajar dan melestarikan sejarah dan kebudayaan yang ada sih Kak. Oke. Kalau boleh tahu gagalnya gimana nih? Pernah ikutan apa gitu? Bukan gagal dalam bercinta ya? Ya, kalau dulu sih kebetulan juga pernah ikutan Bujang Gadis Kampus sih. Oke. Di Festival Santradimika. Jadi menyambung daripada mungkin bisa dibilang basic lah ya. Memang sudah ada passionnya di situ. Oke. Dari Wanda gimana Wanda? Kalau Wanda sendiri gimana Wanda? Halo. Ya, kalau saya sendiri sih, iya Kak. Gimana Wanda? Ya, kalau saya sendiri sih, kan kalau anak-anak muda sekarang kan dia udah entrepreneurnya udah ada gitu. Terus juga dunia istilahnya generasi milenial lah gitu kan. Bahkan kebudayaan sendiri itu banyak nggak tahu gitu. Nah, jadi kalau Anda sih berlatar belakang kan dari situ kayak gitu. Kita boleh aja menguasai entrepreneur, terus IT dan segala macam, tapi kita juga harus tahu kebudayaan kita sendiri dan juga adat istiadat yang ada di kota Palembang gitu. Nah, itu yang motivasi Wanda buat ikutan di Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang gitu Kak. Oke. Nah, boleh cerita sedikit dong gimana tahapan kalian pertama kali tahu informasinya untuk CBCA ini. Terus ya pengalamannya lah ya di situ gimana nih? Pas pertama kali ikutan dapat info dari mana, terus apa aja gitu yang harus dipersiapkan gitu ya. Oke, dari Evi dulu ya. Untuk bicara tentang tahapan Kak, banyak sekali tahapan yang kita lalui untuk mengikuti CBCA ini. Pertama kita tahu tentang pendaftaran itu kalau nggak salah melalui Instagram CBCA Kak. Terus setelah daftar itu ada tahap lagi yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Nah, setelah tes tertulis wawancara itu disaring lagi untuk menuju ke babak semifinalis. Di babak semifinalis ini nanti terdapat 30 pasang peserta untuk menuju ke malam grand final dan itu terpilih menjadi 15 pasang peserta Kak. Oke, gitu ya. Itu di mana nih untuk perlombaannya? Perlombaannya kemarin itu di Hotel The Zuri Kak. Oke, kalau untuk tahapan-tahapannya di ini ya di Dinas Kebudayaan atau gimana? Untuk tahapannya itu berlangsung di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Oke. Nah, kalau untuk wawancaranya ketemu langsung atau gimana? Kalau untuk tahapan wawancara, kita bertemu langsung tapi tetap melakukan protokol kesehatan, Kak. Oke. Masih jaga jarak gitu. Oke. Kalau ikutan itu harus ini nggak sih? Maksudnya tinggi badannya, terus gimana gitu? Ada ini ya? Minimal berapa gitu? Ya, ada minimalnya Kak. Kalau untuk perempuan, untuk CAU itu minimal 155 dan untuk C bagus 165 Kak. Oke. Kalau Tiara sendiri gimana Tiara? Kalau buat aku awalnya tahu CBCA ya Kak. Pengalaman kamu dari pas ikutan audisi, bahasanya audisi ya, sampai kamu bisa jadi harapan 3 gitu ya. Boleh diceritakan sedikit nih? Jadi awalnya itu aku udah sering lihat-lihat di Instagramnya Duta Budaya Palembang. Di situ waktu itu ada audisi ya, ada pemilihan lagi setiap tahunnya, yaitu tahun 2020. Kemudian aku memberanikan diri buat ikutan. Setelah ikutan itu awalnya kita daftar dulu. Setelah itu ada TM. Setelah TM kita ada tes tertulis. Dilakukan tes tertulis. Setelah tes tertulis wawancara, kemudian sampailah kita ke grand final. Maka terpilihlah 15 pasang Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang. Oke, dari Fahri?
Ya, kalau dari Ferry sendiri sih Kak, untuk masa tahapan demi tahapan mungkin sama seperti yang udah dijelasin sama teman-teman. Itu pertama pendaftaran. Awal tahu informasi juga sih kemarin mantau dari akunnya Duta Budaya Palembang dan saya tertarik untuk daftar, kemudian melalui tahapan demi tahapan mulai dari tes tertulis, wawancara. Bahkan untuk tes wawancara sendiri itu ada 6 bidang Kak, yang harus kita lewati. Nah, 6 bidang ini ada bahasa Inggris, psikologi, bakat dan minat, kemudian ada juga kebudayaan, dan jadi ada 6 bidang yang harus kita lalui, yang mana nantinya dari semifinalis itu ada 60 orang, 30 peserta dan ditarik menjadi 15 orang yang akan berlaga di grand final kemarin Kak, gitu sih. Oke, gitu ya. Kalau dari Wanda gimana Wanda ceritanya? Kamu bisa ikutan CBCA ini? Ya, kalau saya ikut di CBCA ini Kak, karena kan kawan kan excited kayak gitu. Kabar dari kakak tingkat juga ada yang ikut di CBCA, jadi Wanda tuh excited buat cari info buat kapan sih pemilihan CBCA tahun 2020 ini. Dan akhirnya follow lah akun IG-nya Duta Budaya kan. Akhirnya dapat info di situ bahwa pemilihan dilaksanakan di bulan Maret lalu. Cuma kita kendalanya karena COVID-19 kan, jadi rangkaian pemilihannya itu di pending, terus dilanjut lagi sampai bulan September kemarin. Nah, untuk persiapan Wanda sendiri sih tentunya yang harus disiapin itu dimatengin Kak ya. Itu pasti tentang kebudayaan Palembang dan juga adat istiadat yang ada di Palembang gitu. Misalnya aja kayak cagar budaya, betul. Terus juga makanan khas, kuliner khas di Kota Palembang itu apa aja sih. Nah, lebih ke persiapan buat materi-materi yang bakalan nyangkut gitu di tahapan-tahapan penyisihan rangkaian pemilihan Bagus CAIU Kota Palembang tahun 2020. Oke, ada kesulitan nggak sih ikutan CBCA ini? Kesulitannya apa nih? Mungkin apa kayak lebih memperdalam lagi budaya atau apa gitu? Ya, dari Wanda Kak ya. Kalau kesulitannya sih karena kan kita banyak yang searching di Google Kak ya mengenai sejarah, mengenai budaya yang ada di Palembang, terus juga ada yang nggak ada di Google, misalnya kayak cagar budaya. Makanya di cagar budaya di Palembang itu sendiri banyak kan. Nah, jadi itu yang membuat kita sulit gitu. Karena sejarah di Kota Palembang sendiri pun kita harus cek lagi kayak gitu. Benar atau enggak? Karena kan zaman sekarang ini kan banyak informasi-informasi yang bisa jadi diselewengkan kayak gitu, yang nggak sesuai dengan informasi sebenarnya. Faktanya mungkin gitu tantangannya di situ Kak. Berarti harus lebih di make sure lagi ya. Iya. Oke. Kita udah live di YouTube. Jadi buat sahabat kreatif yang pengen gabung, pengen tanya-tanya sama teman-teman dari tentunya yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Di Duta Budaya Palembang ada Cai dan Cek Bagus, sudah ada Fahri, Wanda, ada juga Evi dan juga ada Tiara. Jadi silakan buat sahabat kreatif yang pengen gabung, boleh langsung chat aja di YouTube di RRI Palembang atau juga bisa gabung di WA 0857 2-5 kali 1116. Kalian udah lihat di YouTube atau dari handphone masing-masing? Dari handphone. Dari handphone ya. Oke, dan kita break dulu ya. Teman-teman. Oke. Dan sahabat kreatif tetap terus stay tune di Pro 2 FM Suara Kreativitas. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Di hari Minggu ku pergi ke pesta meriah ulang tahun kawanku. Semua yang datang bergaya ceria, tertawa dan gembira. Di tengah pesta aku pun menari, lincah gayaku ala balerina. Teman-temanku ikuti irama bersama dan gembira. Oh hip hip hura hura, semua tepuk tangan, tiuplah lilinnya sama-sama, dan potong kuenya
ramah dan gembira. Oh hip hip hura hura, semua tepuk tangan, tiuplah lilinnya sama-sama, dan potong kuenya bersama. Ayo teman-teman bernyanyi riang gembira. I like to sing, I like to dance. I will always do my thing whenever I get a chance. Stomp your feet and snap your fingers. Dance the night away while you have me as your singer. Hear the laughter from the left and see the shimmer on the right. So come and join the fun. Let's go. The party's still on site. Oh hip hip hura hura, semua tepuk tangan, tiuplah lilinnya sama-sama, dan potong kuenya bersama. Ayo teman-teman bernyanyi riang gembira. Semua tepuk tangan, tiuplah lilinnya sama-sama, dan potong kuenya bersama. Ayo teman-teman bernyanyi riang gembira. Semua sukacita. Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba. Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba. Pesan ini disampaikan RRI Pro 2 Palembang. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Sembilan 91,6 per 2 FM, suara kreativitas dan sahabat kreatif, kita masih di Numpang Dampang tentunya bersama teman-teman dari Duta Budaya Palembang, C. Ayu dan C. Bagus ya. Jadi ini tempat nampang generasi kreatif. Dan aku masih tunggu buat sahabat kreatif yang mau gabung, dan kamu bisa langsung cek aja di YouTube di RRI Palembang. Bisa live chat juga ya, pengen tanya-tanya boleh seputar Duta Budaya Palembang yang terpilih yang udah sama aku sekarang. Atau gabung juga di WA boleh di 0857 2-nya 5 kali 916 ya. Oke, selamat sore teman-teman, masih semangat ya. Tinggal satu ini, masih ada. Mana yang lain, Wanda? Masih coba join, Kak. Coba join ya. Oke, berhubung ada Wanda sendirian, aku mau nanya sama Wanda dulu aja ya. Ya, Kak. Oke, Wanda kalau boleh tahu umur Wanda berapa sekarang? Sekarang umur 24 tahun, Kak. 24 Jadi, tahun. Wanda juga ya. Masih kuliah ya? Jadi Wanda juga masih kuliah di Stisipol Chandra di Muka. Semester berapa? Semester 5, Kak. Oke. Nah, Wanda setelah mengikuti tahapan-tahapan yang udah ada di CBCA, terus boleh cerita sedikit dong tentang pengalaman Wanda pada saat karantina nih. Mungkin pengalaman yang menarik atau juga mungkin ada pengalaman buruknya. Kayaknya buruk nggak usah ya. Yang menarik gimana nih ceritanya pas karantina kemarin? Ada karantina ya, Wanda? Ada, Kak. Kita ada beberapa hari karantina, itu 3 hari kalau nggak salah. Oke, di mana? Di karantina itu pengalamannya itu kita karantinanya di Base Camp Hotel, Kak. Oh, di Base Camp, oke. 3 hari di situ nggak pulang-pulang ya? Iya. Nggak pulang-pulang. Jadi stay di situ, prepare buat latihan nari opening dance di situ. Terus juga materi-materi juga banyak dikasih di saat karantina kan. Nah, jadi yang pengalaman paling gokil menurut Wanda ya, atau paling yang nggak bisa dilupain lah. Jadi selama karantina itu kita kan harus, karena waktunya kejar waktu, Kak. Jadi kita harus siap rangkaian kegiatannya seperti itu. Misalkan dari opening dance-nya kita udah ready kayak gitu. Terus juga persiapan materi-materinya itu benar-benar harus
kejar banget gitu karena limit waktunya itu nggak sempet kan, nggak banyak kayak gitu. Jadi kita harus prepare-nya di situ sih. Gitu. Oke, itu ya. Kamu lagi di mana nih Wanda kalau boleh tahu? Lagi di sekolah, Kak. Lagi di sekolah? Kamu masih sekolah? Ya. Oke. Saya Iya. kan ada juga sebagai tenaga pengajar gitu. Oh gitu. Oke. Satu Jadi, delapan. Oke. Oke. Yuk, jadi ya, jadi selama 3 hari ya karantina di situ Wanda ya? iya Kak. Selama 3 hari. Terus sebelumnya sama teman-temannya udah ada yang kenal atau emang belum kenal banget? Sama teman-teman yang lain? Atau cuma baru kenal di situ? Kalau sama teman-teman yang lain sih ada yang sebagian udah kenal, ada juga yang baru kenal di saat pemilihan Cek Bagus Ayu Kota Palembang kan. Jadi benar-benar kita di situ harus membuka diri lah, istilahnya itu harus kenal satu sama lain kayak gitu kan. Betul. Jadi itulah tadi ya. Selain tadi kayak apa menambah wawasan juga kayak nambah temen juga gitu ya. Nambah teman juga, iya, nambah relasi juga gitu kan. Nambah relasi. Banyak temu banyak rezeki, banyak tempat ngutang ya. Oke, kalau dari Tiara, Tiara gimana Tiara? Mungkin boleh kamu ceritakan sedikit nih pengalaman kamu, pengalaman menarik kamu gitu pada saat karantina. Oh, jadi waktu aku karantina itu yang aku paling ingat itu waktu makan malamnya ya Kak. Waktu makan malamnya itu kita hadap-hadapan antara Cek Bagus maupun Cek Ayunya. Terus makannya itu kan kita di challenge biar makannya itu cepet tapi harus habis gitu loh Kak. Jadi kayak seru gitu kan. Jadi buruan-buruan kayak gitu kan. Terus kalau nggak habis tuh bakal dikasih hukuman gitu. Tapi menurut Tiara itu bikin serunya gitu loh Kak waktu di karantina gitu sih. Itu ya. Oke, kalau dari Evi, Iya. ada cerita nggak Evi pas karantina kemarin yang paling kamu ingat gitu? Ya. Cerita yang paling diingat itu apa ya Kak ya? Banyak soalnya. Salah satu aja. Satu-satu aja ya Kak ya. Iya. Di sana kan kita disuruh untuk kompak Kak ya. Untuk segala sesuatu harus kompak pokoknya. Sama pasangan, baik mau sama tim juga. Oke. Nah, di sana kita juga satu kamar itu kan dikasih teman satu kamar itu. Roommate. Nah, saya itu roommate-nya sama Gita. Nah, kalau sama Gita itu kan orangnya lincah. Terus dia itu mood master banget bagi kami. Oke. Pokoknya sama Gita itu klub banget. Gitu Kak. Oke. Jadi pengalamannya mungkin sama teman sekamar gitu ya? Sama kamar Kak. Soalnya Oke. banyak waktu sama mereka gitu. Aha, oke. Jadi padat banget ya jadwalnya pas karantina ya? Oh, banget. Banget ya? Tapi- Karena kan kami karantina 2 hari Kak. Oke. Jadi di terik, Oke. ada ya, Oke. untuk apa? Untuk penilaiannya, untuk mendapatkan apa gelar kita nanti, apa harapan, apa CAU, apa atribut, gitu Kak. Tapi kalian merasa terbebani nggak sih selama karantina gitu nggak bisa kemana-mana, cuman kayak belajar aja gitu? Kalau untuk terbeban sih nggak ada sih Kak, karena kan kita juga ngejalanin itu enjoy, happy sih. Balik lagi ke kita juga kan, walaupun kita ada kelas belajar, namun juga biasanya setelah ada kelas itu diselingin sama games dari kakak-kakak panitia. Kemudian ada juga sesi pendekatan, mulai dari mungkin untuk lebih memahami karakter satu sama lain sih. Jadi kalau kebeban sih mungkin bukan kebeban, tapi mungkin karena memang aktivitas kita padat, jadi agak minim waktu istirahat aja untuk pengaturan jam istirahat sih Kak. Oke, tapi enjoy ya? Enjoy banget malah. Enjoy banget ya. Oke. Nah, kalian kan udah terpilih nih ya. Teman-teman udah terpilih dan sudah siap untuk mengemban tugas selama 1 tahun. Betul ya? Oke.
Ya. Kalau boleh tahu apa sih tugas-tugas kalian ini selama 1 tahun ke depan? Mungkin dari Wanda dulu boleh dijawab. Ya, jadi tugas kita yang pasti tentunya Kak adalah memproklamirkan kebudayaan yang ada di Palembang, gitu kan, men-show up, menunjukkan kepada generasi muda yang di Palembang dan juga masyarakat Kota Palembang khususnya itu bahwa kita masih ada kebudayaan yang harus kita jaga kayak gitu. Dan juga ada kuliner khas Palembang yang harus kita lestarikan kayak gitu kan. Harus, misalkan di pasar ini harus ada kayak gitu, ataupun nanti ada event misalkan pasar tradisional Palembang gitu. Nah, itu lebih ke menjaga tentang kebudayaan ada di istiadat dan juga meluruskan kembali seperti itu, meluruskan kembali sejarah-sejarah yang ada di Kota Palembang seperti itu. Oke. Dari Fahri, Duta Persahabatan, tugas kamu apa Fahri selama 1 tahun? Kalau untuk tugas mungkin sama ya Kak, kita sebagai duta budaya, namun mungkin memang ada yang balik lagi sih Kak, setiap orang itu kan pasti tidak terlalu mengenal. Mungkin mereka tahu tempatnya di mana seperti cagar budaya, cuman mereka mungkin untuk sejarah awal itu kan masih ada yang kurang memahami. Jadi mungkin itulah tugas kita untuk meluruskan, kemudian untuk menjaga dan melestarikan. Mungkin salah satu menjaga cagar budaya kita itu Kak, salah satunya tidak melakukan vandalisme, bahkan tidak merusak cagar-cagar budaya yang dilindungi, apalagi cagar budaya yang sudah dilindungi kan Kak. Dan kalau kita kilas balik lagi bahwa perjuangan untuk perjuangan sebelumnya bagaimana sejarah itu ada kan, itu kan butuh perjuangan. Nah jadi kalau dengan kita mengenal sejarah, itu kita tahu oh bagaimana cara pendahulu dulu untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada gitu sih Kak. Jadi lebih ke untuk bagaimana cara menjaga sih. Itu yang harus diluruskan sih Kak. Oke. Sebenarnya. Tapi kalau kalian lihat sekarang kan kayak udah zaman milenial ya. Anak-anak muda juga kayak jarang, apalagi kalau ke museum kayaknya udah males gitu belajar tentang budaya gitu. Kalau kalian lihat anak-anak muda zaman sekarang gimana nih? Berarti tugas kalian dong ya untuk lebih memberikan masukan atau saran gitu. Iya. Kalau untuk masukan dan saran sih benar sih Kak, kayak zaman sekarang itu kan udah jadi zamannya milenial di mana handphone itu udah menjadi prioritas untuk mencari segala sesuatu informasi. Tapi dari internet juga bukan berarti informasi itu bisa real, akurat informasinya itu dari mana. Bahkan kita juga harus tahu itu situsnya resmi atau tidak. Nah, untuk kita lebih memastikan lagi tentang kejelasan daripada informasi budaya tersebut, mungkin salah satunya itulah museum tadi Kak. Makanya museum itu kan di situ ada jelas dan memang ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan tanpa harus kita cari tahu melalui media sosial. Cuman media sosial itu bisa mempermudah untuk penyebaran informasi secara mungkin lebih cepat dan lebih instan aja sih Kak, itu sih. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga sih. Berarti kalian itu tugasnya lebih meluruskan aja gitu ya, buat info-info yang didapat di internet gitu ya. Oke. Nah kalau dari Cek Tiara ini tugas kamu ke depan apa nih Cek Tiara selama 1 tahun? Tugas sebagai duta budaya sudah pasti sama. Tugas kita adalah melestarikan, menjaga, serta menyertakan kebudayaan ke dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat, khususnya generasi muda Kota Palembang, serta kita harus menyertakan kebudayaan serta mengajak dalam hal sosialisasi maupun dalam hal-hal yang dalam konteks kebudayaan di Kota Palembang begitu Kak. Oke, kalau dari Evi? Evi gimana Evi? Baik, iya terima kasih Kakak. Bagi saya sih kalau jadi duta budaya itu kita harus tahu dulu tentang budaya kita. Setelah kita tahu tentang budaya kita, maka kita harus cinta tentang budaya kita. Kita harus tanamkan diri kita bahwa kita itu sangat cinta tentang budaya, maka kita harus menjaga budaya kita ini. Setelah kita mencintai dan mengetahui budaya kita, maka kita bisa menginspirasi orang lain untuk menjaga serta mempromosikan budaya kita, Kak. Oke, jadi tugas kalian lah itu ya, untuk lebih mempromosikan ya.
Iya. tugas kita bersama. Karena kan orang cuma tahu kayak ya pempek gitu, ampera, tapi ternyata banyak di Kota Palembang gitu ya, yang harus dibudidayakan, yang harus dipromosikan gitu ya. Banyak sekali Kak. Bukan hanya pempek, tapi adat istiadat Kota Palembang kita harus lestarikan juga. Terus tradisi, terus songket kayak gitu, baju yang saya pakai sekarang ini kan merupakan warisan budaya yang tak benda ini. Oh, jemputan ya atau apa itu? Iya Kak, jemputan ini Kak. Oh, sama kayak aku dong. Iya. Kelihatan nggak? Kalian lihat nggak sih? Aku nggak lihat ya. Lihat dong Kak. Oh, ada ya. Ada. Ganteng nggak? Bisa juga. Oke. Cocok Kak, tahun depan daftar aja. Iya, kayaknya umurnya udah nggak masuk lagi ya. Oke. Kayaknya masih 20 tahun ini Kak. Oke, nah terus tadi udah cerita ya tugas selama 1 tahun di CBCA. Terus gimana sih misalkan ada sahabat kreatif untuk bisa menginspirasi generasi muda di Kota Palembang ini, caranya gimana nih? Biar mereka ini tetap melakukan hal-hal yang positif, terutama di bidang kebudayaan gitu ya, lebih melestarikan gitu. Mungkin kalau untuk menginspirasi sih kita bisa melakukan kegiatan terjun langsung ya Kak. Misalkan nih kita mengadakan keliling ke sekolah-sekolah dasar. Pada dasarnya kan target kita anak-anak usia dini. Betul. Kenapa? Karena anak usia dini itu kan mungkin sudah kehilangan untuk mengenal salah satu tradisi yang sebelumnya sudah kita jalani. Mungkin di era sekarang itu mereka lebih mengenal gadget, game online. Nah, tapi mereka tidak mengenal apa sih itu permainan tradisional yang seperti mungkin zaman saya dulu Kak, kayak ada pangkaleong, kemudian ada mainan tradisional kayak congklak, kalau memang masih ingat kan, cuman mungkin memang bahasanya ada berbeda. Nah, itu kan termasuk daripada warisan-warisan budaya yang sudah mulai hilang Kak. Salah satunya permainan tradisional. Nah, mungkin dengan cara itu mungkin nanti anak-anak juga bisa lebih mengenal lagi dan lebih tahu, oh ternyata ada permainan tradisional gitu. Karena di era zaman sekarang anak-anak sudah mulai kehilangan wawasan tentang kebudayaan karena lebih mengenal gadget Kak, lebih mengenal dunia internet. Itu sih Kak. Oke, yang lain ada pendapat lain? Ya, hampir sama dengan Cik Fahri tadi Kak. Jadi kan lebih ke anak-anak, tapi juga kita harus mempunyai nilai positif di dalam diri kita. Gitu. Jadi jika kita positif, orang kita positif, jadi kita bisa menginspirasi teman-teman di luar sana agar bisa mencintai dan melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Oke. Nah, kalau boleh tahu untuk prestasi yang sudah dimiliki oleh teman-teman Cik Bagus sama Cik Ayu ini apa aja nih? Kalau boleh tahu. Nah, untuk prestasi ini Kak, tentunya banyak sekali prestasi yang telah digapai oleh CBCA. Yang pertama itu ada Kak Nanda Nadia. Pasti semua orang tahu dong siapa itu Kak Nanda Nadia. Kak Nanda Nadia itu adalah second runner up dari Putri Sumsel 2019. Dan yang kedua itu ada juga Kak Alia Kansa. Pastinya sudah terkenal juga dong di sini maupun di Indonesia. Dia merupakan Putri Remaja Indonesia Pariwisata 2019. Doain aja nih Kak, nanti bakalan nyusul lagi CBCA yang untuk generasi selanjutnya Kak. Oke, tapi kalian pastinya pengen lebih ke jenjang berikutnya ya, untuk ikut pageant-pageant gitu ya? Pasti. Oke, kita break lagi dan masih ada satu sesi lagi ya teman-teman ya. Oke, dan sahabat kreatif tetap terus stay tune di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us.
shake, roll the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, roll the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, roll the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, roll the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, roll the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, roll the weight in the dirt. 91,6 Pro 2 FM Suara Kreativitas dan sahabat kreatif, kita masih di Numpang Dampang untuk hari ini. Kita masih bersama teman-teman dari Duta Budaya Palembang, Cek Ayu dan Cek Bagus 2020 ya. Masih ada di situ, ada Fahri, Wanda, Evi dan juga ada Tiara. Halo. Hai Kak. Hai, masih semangat ya? Masih dong. Oke. Nah ini kita udah sesi terakhir, udah kayak penghujung ya. Oke, boleh teman-teman, gimana sih cara CBCA ini dalam mempromosikan kebudayaan hanya di Palembang saja atau bahkan mungkin keluar Palembang juga untuk promosinya? Kalau untuk mempromosikan kebudayaan ini bisa di dalam kota saja. Suaranya kecil ya. Oke. Fahri? Bentar ya, kita tunggu. Gak ada suaranya. Oke, tunggu sebentar. Nah, oke, Fahri boleh ngomong? Iya, Kak. Nah, ada baru. Ya, oke. Jadi untuk mempromosikan kebudayaan itu sendiri bukan hanya di dalam kota, Kak. Tentunya juga kita juga bertugas untuk keluar kota. Bahkan dalam waktu dekat ini, itu pemenang kita, Cek Bagus dan Cek Ayunya tahun 2020 ini akan berangkat ke Siak. Mungkin dalam konteks untuk memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan juga. Ya, pastinya untuk mengangkat budaya Palembang juga. Oke. Kemana? Ke Siak. Siak itu di Riau. Ya. Oke. Jadi ketika lagi ada acara kebudayaan ya, setiap kota mewakili, mungkin dari teman-teman ada juga yang datang ya untuk Cek dan Cek Bagusnya gitu ya. Baik untuk di luar kota maupun luar provinsi, Kak. Oke, gitu. Terus kalau boleh tahu juga program kerja apa saja sih yang akan diwujudkan dalam waktu dekat? Ada planningnya, rencananya gitu? Ya, kalau keinginan sih ada, Kak. Kita keinginannya itu adalah museum keliling gitu, Kak. Jadi kita ingin mengenalkan Museum Sultan Mahmud Badarudin II di tengah-tengah masyarakat Kota Palembang, dan juga pastinya dengan menentukan protokol kesehatan yang ada gitu. Oke, museum. Oh di Ampera ya, betul nggak sih? Di BKB kan? Iya, yang di BKB ya. Oke, itu gimana nih untuk pengunjungnya masih banyak? Maksudnya karena kan kadang orang ke situ cuman lewat doang, cuman ke BKB aja gitu ya, tapi nggak, jarang ke museum gitu. Kalau untuk sekarang sih itu pengunjungnya udah lumayan sih. Udah lumayan, udah banyak juga. Karena juga biasanya kan itu kayak ada rombongan, ada pariwisata tour, bisa jadi ada turis dari luar juga sih, Kak. Kemarin juga sempat ada yang berkunjung ke sana. Jadi mungkin untuk kemajuan sih udah berkembang sih, Kak, sekarang untuk peminat museum itu sendiri. Makanya kita dari Duta Budaya juga nanti akan melaksanakan program kerja untuk mungkin keliling museum, Kak. Jadi supaya lebih mengenal lagi apa aja sih yang ada di dalam museum itu. Dan orang kan jarang tahu nih, misalkan ada Museum Sultan Mahmud Badarudin II, ada Montpera. Nah, setiap museum itu kan memiliki sejarah yang berbeda-beda. Sejarah masing-masing ya. Oke. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Palembang ada berapa banyak sih museumnya? Kira-kira?
Oke. Iya Kak, suaranya putus-putus Kak. Putus-putus ya. Oke. Kalau di Palembang ini museum ada berapa banyak ya? Mungkin ada yang di kalau di rumahku Putra Dewa ya di KM4 gitu ya. Oh, Ada Putra di Dewa. KM4. Kenapa tuh Kak? Oh, Iya itu masih kayaknya jaringan, maaf Kak. Iya, kan dekat sekolah aku, jadi dulu sering main ke situ. Jadi kalau lagi istirahat sekolah, mainnya ke museum gitu. Iya. Masih putus-putus suaranya ya. Ini jaringan ini. Oke. Bentar ya. Ini jaringan. Jadi dalam waktu dekat nantinya pengen keliling museum juga ya. Iya, Iya, dalam Kak. waktu dekat. Oke. Ya Kak. Oke. Nah, terus terakhir mungkin harapan teman-teman buat ya diri sendiri atau juga buat CBCA apa nih? Mungkin dari Fahri dulu. Oke. Kalau harapan Fahri sendiri tentunya kalau untuk diri sendiri ya pengennya lebih baik ya Kak. Dan tentunya mencapai target apa yang sudah ditargetkan. Intinya sih sugesti diri dulu, harus bisa menjadi aura yang positif supaya bisa menularkan juga untuk aura yang positif ke orang lain. Dan untuk harapan CBCA tentunya kami di sini selaku angkatan 2020 pengen CBCA lebih dikenal lagi, bahkan lebih menjalankan tugas yang sebagaimana harus kami jalankan. Dan intinya harapannya sih lebih baiklah dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Mengangkat nama CBCA mungkin dalam mencetak prestasi di tingkat nasional. Amin. Kalau memang dikasih kesempatan. Oke, jadi emang kelihatan sih Fahri jadi duta persahabatan, kayak lebih mengayomi gitu ya. Dari senyumnya gitu. Iya sih. Jadi mudah dekat sama orang gitu ya. Mudah ya, tipikalnya sih memang mudah berbaur sih Kak, terkategori mudah berbaur. Mudah berbaur. Bahkan ada pengalaman yang paling menarik juga pada saat karantina ya, karena mungkin backgroundnya sebagai Pak Lurah kali ya. Pak Lurah itu adalah ayah dari angkatan gitu Kak. Jadi Pak Lurah itu ayah dari angkatan, jadi yang benar-benar tanggung jawab sama anggota-anggotanya gitu. Emang udah ada pengalamannya. Oke, dari Wanda, gimana Wanda? Harapan kamu untuk CBCA dan juga buat kamu ke depannya, mungkin ada planning setelah ini mau ikutan apa gitu? Ya, kalau harapan untuk diri sendiri sih yang pasti bisa berkontribusi Kak. Di Bagus CAI Kota Palembang, memberikan aura yang positif dan juga menjadi rekan begitu yang selalu mensupport dan juga berikan semangat gitu. Nah, kalau untuk Bagus CAI Kota Palembang sendiri, Wanda sih berharap banyak prestasi-prestasi yang diraih nanti, karena kan kita udah banyak tuh anggotanya gitu. Jadi ikatan Bagus CAI sendiri sudah banyak, baik itu senior maupun dari kami sendiri yang baru. Semoga nanti bisa memberikan prestasi yang lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau aku lihat kalau Wanda ini kayak lebih berwibawa gitu. Bener gak sih? Iya. Ya. Oke. Nah, kalau dari Evi gimana Evi ke depannya harapannya? Harapan untuk diri sendiri dulu Kak ya. Iya, boleh. Untuk saya sih semoga saya bisa berkontribusi penuh dengan CBCA ini, bisa melaksanakan proker-proker nantinya dengan lancar. Dan untuk CBCA sendiri mungkin nanti bisa lebih menginspirasi anak muda untuk lebih mencintai budaya kita, lebih menginspirasi anak muda untuk paham dan mengerti apa itu budaya kita, dan kita harus menginspirasi banyak orang untuk melestarikan kebudayaan kita Kak. Oke, kalau Evi ini lebih ayu gitu ya. Cak komentator aku ya. Oke, Tiara. Apa Tiara harapan kamu Tiara? Ya Kak. Kalau harapan aku untuk diri aku sendiri, semoga aku bisa belajar lebih banyak lagi di Bagus CAIU Kota Palembang ini, bisa sharing-sharing juga tentang kebudayaan, bisa bertugas lebih baik lagi yang pasti dalam hal kebudayaan, serta dapat bersinergi untuk Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Dan untuk Bagus CAIU-nya semoga, maksudnya untuk Duta Budaya Kota Palembang, semoga kebudayaan Palembang semakin dikenal di dalam kota maupun di luar kota, dan juga semoga
kita bisa sama-sama berkontribusi serta bersama-sama bisa memajukan Kota Palembang, begitu Kak. Oke, kalau Tiara aku lihat, wah, tetap komentar ya. Iya. Oke, thank you ya buat teman-teman ya. Pokoknya sukses terus buat buat Duta Kebudayaan, buat teman-teman juga. Selamat mengemban selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih membanggakan Kota Palembang ya. Amin. Oke, sekali lagi thank you ya buat Fahri, Wanda, Evi, Tiara. Terima kasih banyak buat waktunya hari ini ya. Pokoknya sehat-sehat buat teman-teman. Ya, sama-sama Kak. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, tentunya masih di Pro 2 FM 101,6 dan tadi udah ngobrol sama teman-teman dari Duta Budaya Palembang ya. Tadi sudah ada Fahri, Wanda, Evi dan juga Cek Tiara. Dan hari ini tentunya tadi udah ngobrol banyak seputar CBCA, Cek Bagus dan Cek Ayu. Mudah-mudahan nanti sahabat kreatif bisa menginspirasi juga. Siapa tahu next ke depan bisa mempersiapkan diri untuk bisa jadi atau bergabung di Cek Bagus dan Cek Ayu. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM. Suara kreativitas masih bareng aku, Rian Daim. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas.